الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji milik Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita sudah menincak puasa yang ke-9. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita dan mengkuatkan jiwa kita agar bisa menyempurnakan puasa di tahun sekarang, yaitu puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya,
kepada tabi'in atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya dan mendapatkan syafatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Masih dalam membahas masalah puasa Ramadan, yang mana insya Allah pada kesempatan sekarang kita akan membahas kembali tentang masalah puasa dan beberapa fadilah tentang Ramadan atau puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasannya Allah memerintah kepada kita atau mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana Allah juga memerintahkan kepada umat sebelumnya untuk berpuasa. Nah, ada hal yang menarik tentang masalah puasa. Yang mana dalam satu riwayat diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, maka Allah menanya kepada nafsu, "Hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Terus nafsu menjawab, "Ya kamu, ya aku. Tidak ada nisbat atau hubungan antara aku dan kamu." Jadi nafsu dengan keegoisannya, dengan sombongnya dia berkata, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Nah, karena jawaban nafsu seperti itu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melemparkan nafsu ke neraka jahanam yang paling dalam. Terus malaikat membawa nafsu dan melemparkannya ke neraka jahanam yang paling dalam. Nah, ketika sudah 1000 tahun, Allah menyuruh lagi kepada malaikat agar membawa nafsu ke hadapan Allah, dan Allah bertanya lagi kepada nafsu, "Hei nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Lagi-lagi nafsu menjawab sama seperti kan jawaban yang pertama. Kalau bahasa gaulnya kayak gini, gue, lo, ya lo gitu. Kamu, aku, ya aku. Dari situ kita harus memahami bahwasannya nafsu itu hal yang benar-benar sulit untuk ditangguhkan. Malah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata dari sebagian hal yang menghalangi kita di dunia ini ialah nafsu. Jadi jikalau kita sudah bisa memerangi nafsu, maka kita sudah dikatakan hebat gitu. Terus ketika nafsu sudah menjawab seperti halnya jawaban pertama, Allah menyuruh lagi kepada malaikat, "Malaikat, bawa itu nafsu ke tempat yang mana tempatnya itu sangat dingin. Lebih dingin daripada kutub utara." Yang mana di dalam riwayat tersebut diceritakan, jikalau manusia berada di tempat tersebut tidak sampai 2 detik, maka menulangnya itu akan hancur. Dikarenakan apa? Saking dinginnya, saking sejuknya itu tempat. Nah, nafsu itu dilempar oleh Allah ke tempat yang dingin tersebut yang namanya jam hari. Nah, ketika sudah 1000 tahun, Allah memerintahkan lagi kepada malaikat untuk membawa nafsu. Malaikat bawa lagi nafsu ke hadapanku. Terus Allah bertanya lagi kepada nafsu, "Hai nafsu, siapa aku dan siapa kamu?"
lagi dan lagi nafsu menjawab seperti halnya jawaban pertama dan jawaban yang kedua. Yang mana jawabannya, aku ya aku, kamu ya kamu. Ya itulah nafsu, egois. Karena apa? Karena nafsu itu luar biasa keegoisannya di dalam nafsu. Nah, terus Allah memerintahkan kepada malaikat ketika nafsu dibakar di neraka tidak mempan atau dilempar ke tempat yang dingin juga tidak mempan, masih egois atau sombong, tidak mengakui bahwasannya Allah itu yang menciptakannya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, bawalah nafsu ke suatu dimensi atau suatu ruang, yang mana suatu ruang itu jangan ada apa-apa. Kosongkan dan jangan dilongok, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum lah. Kayak gitu. Nah, sesudah itu malaikat membawa nafsu ke dimensi atau ruangan itu. Ketika nafsu berada di ruangan itu, belum sempat sampai, kalau dihitung, misalkan kalau dihitung, belum sempat sampai 1 tahun atau 1 minggu lah. Nafsu tiba-tiba berteriak, haus, lapar. Nah, kerasa loh. Guyonya kayak gitu. Nah, kerasa. Haus, lapar. Karena apa? Karena nafsu tidak diberikan keinginannya. Dan terus, karena nafsu terus menjerit dan sampai menyebutkan bahwasannya dia telah mengakui bahwasannya Allah itu Tuhannya yang menciptakannya, maka Allah memerintahkan lagi kepada malaikat itu bawa nafsu di hadapanku. Terus malaikat membawa nafsu di hadapan Allah dan bertanya, hai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Nah, barulah nafsu menjawab, engkau adalah sang pencipta dan yang menciptakan aku, dan aku adalah yang diciptakan olehmu. Dari situlah nafsu runtuh keegoisannya dan runtuh kesombongannya. Dalam hikmah riwayat tersebut bisa diambil salah satu cara mengalahkan nafsu, yaitu dengan cara menahan dari makan, menahan dari minum. Nah, makanya ketika kita berpuasa, itu seperti kita melawan hawa nafsu. Nah, terus sekarang puasa bulan Ramadan, yang mana puasa bulan Ramadan itu sepakat ijma para ulama hukumnya wajib, kecuali bagi orang-orang yang diudurkan atau dibolehkan tidak berpuasa menurut syara. Seperti kan orang yang berpergian musafir atau orang yang menyusui, itu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi ada yang wajib qada dan ada yang tidak, ada yang wajib membayar kifayah. Bukan kifayah, kifarat. Ada yang wajib qada puasanya, ada yang wajib membayar kifarat. Nah, beberapa ulama ada yang menafsirkan bulan Ramadan itu seperti ini, yaitu bulan Ramadan yang mana kita mengambil kata Ramadan. Dalam sebagian ulama berkata Ramadan itu asal katanya itu Ramadan, yang artinya panas. Yang mana panas tersebut membakar nafsu kita agar lemah, menjerat atau melemahkan nafsu kita dari imsak, dari subuh atau dari terbitnya fajar shidik sampai gurubnya matahari, gurubus syamsi, tenggelamnya matahari, itu ditahan dari makan, minum, dan lain-lain. Makanya yang terasa ketika kita puasa di bulan Ramadan ialah rasa lemah. Nah,
Terus sekarang kita cara menanggapi fadilah atau keunggulan versi ulama terdahulu tentang menanggapi keuntungan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan salah, itu banyak keuntungan kita puasa di bulan Ramadan. Ketika kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Siapa saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang sempurna dan mengharap ridha Allah, maka orang tersebut diampuni dosa yang terdahulu dan diampuni dosa yang akan datang. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, betapa beruntungnya orang yang berpuasa. Salah satunya ialah mendapatkan ampunan dari Allah, dan secara tidak langsung orang tersebut sudah berjihad melawan nafsunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.